Bismillahirrahmanirrahim. Sobat, kali ini kita akan membahas tentang surat Al-Ikhlas. Ini saya ambil dari Tafsir Al-Misbah karangan Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab. Jadi semua yang saya tulis di sini ada dalam buku tafsir tersebut. Surat Al-Ikhlas. Surat ini terdiri dari 4 ayat. Al-Ikhlas berarti suci atau murni karena menggambarkan keesaan dan kemurnian Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul atau sebab turunnya. Menurut mayoritas ulama, surat ini makiyah ya. Ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan sementara kaum musyrikin yang ingin mengetahui bagaimana Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW. Ini karena mereka menyangka bahwa Tuhan yang Maha Esa itu serupa dengan berhala-berhala mereka. Ini turunnya surat ini berkenaan dengan pertanyaan yang diajukan kaum musyrikin dan Yahudi tentang siapa Nabi Muhammad, tentang bagaimana sifatnya, apa nisbahnya. Tuhan itu terbuat dari emas atau perak ya, karena merujuk pada Tuhan mereka saat itu yang berhala-berhala tadi ya. Ada riwayat juga yang menyatakan bahwa ini berkenaan dengan datangnya Amir ibnu Tufail dan Arbad ibnu Rabi'ah yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang ajakan beliau untuk menyembah kepada Allah. Ini karena pada wahyu-wahyu pertama turunnya Al-Quran itu banyak menggunakan kata Rabbuka. Ini seperti pada ini ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu ada Rabbika Tuhanmu wahai Muhammad. Seperti itu. Tema utama surat Al-Ikhlas ini adalah pengenalan tentang Tuhan yang Maha Esa. Menurut Al-Biqai, ini seorang ulama, tujuan utamanya adalah penjelasan tentang zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala, serta kewajarannya menyandang semua sifat sempurna serta menghindarkan darinya sifat kekurangan atau sifat muhal. Ini kita bacakan ya suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Ini surat Al-Ikhlas ini ada banyak namanya. Ini ada menurut ulama Fahruddin Ar-Razi, ini ada sekitar 20 nama. Antara lain ada Al-Tafrid, pengesahan Allah, Al-Tajrid, penafian segala sekutunya, An-Najat, keselamatan yakni dunia dan akhirat, Al-Wilayah, kedekatan kepada Allah, Al-Ma'rifat, pengetahuan tentang Allah, Al-Jamal, keindahan karena Allah itu maha indah, Al-Qoshqosh, penyembuhan dan kemusyrikan, Al-Mudzakirah, pemberi peringatan, As-Sumad, Al-Aman, dan lain-lain. Namun yang sangat populer ini adalah Al-Ikhlas, yang berarti suci atau murni. Qul huwallahu ahad. Ini kita bahas satu ya. Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Di sini ada kata qul. Ada qul di sini, artinya katakanlah. Qul ini
ada dalam surat ini yang membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan segala sesuatu yang diterimanya dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan atau tidak disampaikan. Nah, ini apapun yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril disampaikan semua kata-katanya, tidak ada yang disembunyikan walau hanya satu kata. Itu kenapa ada kata kul di sini masih tetap masuk dalam ayat tersebut. Seperti yang saya kemukakan sebelumnya, tujuan utama kehadiran Al-Quran adalah memperkenalkan Allah dan mengajak manusia untuk mengesahkannya serta patuh kepadanya. Surah ini memperkenalkan Allah dengan memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan sekaligus menjawab pertanyaan sementara orang tentang Tuhan yang beliau sembah. Kata berikutnya adalah huwa, yang berarti dia. Ulama Asy'arawi mengatakan bahwa kata huwa menunjukkan sesuatu yang tidak hadir di depan Anda atau gaib. Jadi kayak he, she, dia gitu ya. Kalau kita kan menyatakan dia itu loh. Nah, itu kan orangnya tidak ada di depan kita. Kalau di depan kita kan kamu, Anda gitu. Kalau huwa ini yang tidak ada di depan kita. Tidak ada di depan itu karena ini adalah sepenglihatan manusia begitu ya. Jadi ini dikatakan gaib. Gaib itu di sini kenapa Allah itu dikatakan gaib gitu ya? Tidak tampak walaupun sebenarnya ada gitu. Karena dia adalah cahaya. Dengan cahaya Anda bisa melihat sesuatu, tapi dia sendiri tidak dilihat sampai ada cahaya yang melebihinya agar dia dapat terlihat. Jadi bisa dimengerti ya. Tapi karena tidak ada yang melebihi Allah, maka wajar jika kita tidak melihatnya. Dan tentu kita ini ya, ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau dengan akal. Dia ada tetapi kita tidak melihat. Dan kesadaran tentang ketidakmampuan meraih sesuatu itu juga merupakan pengetahuan tentang sesuatu itu sendiri. Oh, ternyata sifatnya begini, ada, tapi saya tidak mampu melihatnya. Nah, tapi Anda menyadari ketidakmampuan Anda tersebut. Ini seperti ini, pengetahuan kita tentang listrik. Kita tidak bisa melihat listrik gitu. Apakah listrik ini nyala atau tidak, kita hanya bisa melihat tanda-tandanya. Oh, kalau lampu kita nyalakan on off gitu. On, oh ternyata ini nyala, kalau off mati. Tapi kalau ternyata kita klik on ternyata tidak nyala, itu berarti kita menganggap oh tidak ada aliran listrik atau listrik padam mungkin. Sejatinya kan kita tidak melihat listrik itu apa sih bentuknya gitu. Tapi kita menyadari kehadirannya, cuma kita tidak bisa melihatnya. Hanya melihat tanda-tandanya. Oh ini hidup, oh ini enggak. Nah, Allah itu juga begitu. Kita tidak mampu melihatnya, tapi kita mampu merasakan kehadirannya. Nah, ini tentang Allah. Kul huwa Allah. Tadi ada kata kul huwa Allah. Kul katakanlah huwa dia, Allah itu Allah. Allah ini menunjukkan kepada Tuhan yang wajib wujudnya atau mutlak. Berbeda dengan kata ilah yang menunjukkan kepada Tuhan siapa yang dipertuhankan. Ini ya. Ada pakar bahasa menyatakan bahwa ia adalah nama yang tidak terambil dari satu kata tertentu, namun juga yang menyatakan bahwa ia terambil dari kata aliha yang berarti mengherankan, menakjubkan, karena setiap perbuatannya menakjubkan. Kita bisa melihat tanda-tandanya, tanda-tanda kekuasaan Allah melalui penciptaannya. Kita bisa melihat langit, bagaimana langit itu bisa sedemikian tinggi tanpa tiang-tiang gitu ya. Dia mampu melindungi bumi seperti halnya atap melindungi rumah itu. Itu langit juga melindungi bumi dari meteor, dari segala benda-benda langit lainnya gitu. Itu kan mengherankan, menakjubkan.
Nah, kadang karena kita sudah terbiasa melihat sehari-hari gitu, jadi kita tidak mengingat lagi atau sadar bahwa itu tuh juga menakjubkan sekali gitu. Sepertinya kulit kita gitu, kita melihatnya tiap hari gitu. Jadi ketika kita terluka gitu, itu sebenarnya kan kita bisa pulih sendiri. Cuma karena kita udah terbiasa melihat gitu, jadi seolah-olah itu tidak mengherankan. Padahal kan itu juga sesuatu yang mengherankan gitu. Kulit berlapis-lapis, terkadang tercium aroma wangi, aroma bau keringat gitu. Dan kalau luka itu bisa pulih, terus juga bisa berkembang. Yang awalnya dulu kita bayi menjadi sedemikian, menjadi manusia dewasa, itu sebenarnya kan hal yang menakjubkan. Coba manusia aja kan belum bisa kan, misalnya apa, plastik gitu kan, nggak bisa itu, kalau luka ya patah gitu aja, nggak bisa menyembuhkan diri sendiri gitu. Karena kita emang terbiasa melihatnya sehari-hari, jadinya terasa itu tidak menakjubkan lagi. Padahal itulah yang kalau kita berpikir itu sangat menakjubkan sekali, semua ciptaannya itu sangat mengherankan. Ada juga yang menyatakan ia terambil dari kata ilah, yang berarti ditaati, karena Tuhan itu selalu ditaati. Kata Allah merupakan nama Tuhan yang paling populer. Jika kita berkata Allah, itu berarti mencakup sifat-sifat yang lain. Jadi ini ya, misalnya apa, Allah itu ya termasuk dalam Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sifat-sifatnya yang lainnya yang ada 99 itu dengan menyebut nama Allah saja itu sudah mencakup semua sifat-sifat tadi. Kata Allah ini memiliki kekhususan yang tidak dimiliki kata lain. Ia adalah kata yang sempurna huruf-huruf dan maknanya, serta memiliki kekhususan berkaitan dengan rahasianya. Sementara ulama menyatakan bahwa itulah yang dinamakan Ism Allah Al-Azam, atau nama Allah yang paling mulia. Dari segi lafaz terlihat keistimewaan ketika dihapus huruf-hurufnya. Nih, kita tes ya. Kata Allah, dengan menghapus huruf awalnya akan berbunyi lillah. Ini artinya adalah milik Allah. Ini ya, huruf alif ini yang di depan, ini kan jadinya lillah. Dan jika ini huruf lillah ini kita hapus huruf awalnya lagi, jadinya lahu. Itu artinya baginya. Dan jika kita hapus lagi huruf awal dari lahu, akan terdengar ucapannya itu seperti hu. Hu ini seperti menunjuk kata tadi, huwa, dia, menunjuk kepada Allah. Ahad terambil ini dari kata wahdah ya, kesatuan, seperti juga kata wahid yang berarti satu. Ahad bisa berfungsi sebagai nama, juga bisa berfungsi sebagai sifat. Apabila ia berkedudukan sebagai sifat, ini hanya digunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata ahad berfungsi sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, yang berarti Allah memiliki sifat tersendiri dan yang tidak dimiliki oleh selainnya. Dari segi bahasa, kata ahad walaupun berakar sama dengan kata wahid, namun memiliki penggunaan yang berbeda. Seperti halnya penggunaan kata esa dengan satu. Kalau esa itu kan satu-satunya. Jadi kata satu-satunya itu kan tidak memungkinkan ada kata selanjutnya, ada dua atau nol mungkin ya, 2, 3 dan seterusnya. Ini berbeda dengan kata satu. Kalau satu kan ada 1, 2, 3, tapi kalau satu-satunya itu kan hanya menunjuk hanya satu, itu nggak ada yang lain. Ini Allah memang disifati juga dengan kata wahid tadi ya, walaupun ini dipilih dalam redaksi ayat ini, dipilih kata ahad yang berarti satu-satunya.
Memang Allah ini juga mensifatinya juga dengan kata wahid, seperti antara lain dalam firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini ada wa ilahukum ilahu wahid, wahid di situ ada. Namun sementara ulama berpendapat bahwa kata wahid pada ayat Al-Baqarah itu menunjukkan kepada keesaannya disertai dengan keragaman sifat-sifat. Bukankah Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha kuat, maha tahu, dan sebagainya. Sedangkan kata ahad seperti dalam surat yang ditafsirkan ini mengacu pada keesaan zatnya saja. Jadi bukan keragaman sifat-sifat itu ya. Kalau yang wahid tadi dari berbeda dengan kata ini dipilih redaksi ahad satu-satunya. Nah, keesaan itu mencakup antara keesaan zat, keesaan sifat, keesaan perbuatan, serta keesaan dalam beribadah kepadanya. Ini kita bahas satu-satu ya. Keesaan zat, seseorang itu harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berdiri dari unsur-unsur atau bagian-bagian. Ini seperti ini. Kita mengatakan bahwa jam tangan misalnya. Oh, ini jam tangan satu. Tapi jam tangan itu tersendiri terdiri dari unsur-unsur, bagian-bagian gitu. Di situ ada belt itu ada mesinnya, juga ada yang untuk beltnya itu yang ditaruh di tangan itu, juga ada jarumnya gitu, dan ada skrupnya, ada baterainya, ada yang lain-lain. Jika kita mengatakan jam tangan itu satu gitu ya, tapi ternyata ada bagian-bagian yang lain gitu. Dan kalau jarumnya patah misalnya, nggak ada jam tangan itu ya, jam analog gitu, atau baterainya nggak ada, itu kan nggak berfungsi gitu. Sementara Allah itu harus satu, terdiri dari satu, nggak boleh terdiri dari bagian-bagian, karena nanti kalau terdiri dari bagian-bagian itu kan artinya saling bergantung, kayak tadi jam tangan tadi kan, kalau baterainya nggak ada dia nggak bisa hidup, nggak bisa nyala gitu, itu kan tergantung. Nanti ada baterainya tapi jarumnya patah, itu juga nggak berfungsi, itu kan saling bergantung gitu. Ini yang dimaksud dengan keesaan zat. Dan keesaan sifat, Allah memiliki sifat yang tidak sama dalam substansi dan kapasitasnya dengan sifat makhluk. Zatnya sendiri itu merupakan sifatnya. Ini seperti ini, keesaan sifat itu ya. Allah itu kan memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu maha pengasih gitu. Ini berbeda kasihnya itu dengan sifat makhluknya. Seperti hanya kita mengatakan seorang ibu itu kan pasti memiliki sifat kasih sayang, terutama terhadap anaknya. Nah, tapi kasih sayang ini tentunya berbeda dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayangnya amat sangat luas. Jadi ini kapasitasnya beda gitu. Karena dia itu Tuhan, jadi harus yang maha gitu. Kalau ibu kan masih ada ada syarat dan ketentuan gitu, suka kalau anaknya harus begini gitu. Keesaan dalam perbuatan, jadi segala sesuatu yang berada dalam alam raya ini, baik sistem kerjanya maupun sebab dan wujudnya, kesemuanya adalah hasil perbuatan Allah semata. Namun bukan berarti bahwa Allah berlaku sewenang-wenang. Keesaan perbuatannya dikaitkan dengan hukum-hukum atau takdir dan sunatullah yang ditetapkannya. Ini apa yang dikehendaki Allah terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Tidak ada daya, tidak pula kekuatan untuk menolak mudarat kecuali bersumber dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketiga keesaan di atas yang tadi, keesaan zat, keesaan sifat, keesaan dalam perbuatan,
itu adalah hal yang harus diketahui dan diyakini. Ini sementara keesaan beribadah adalah ya, kalau ini kan tentang ketuhanan semua ya, mengacu pada sifat-sifat Allah, dan keesaan juga dalam beribadah ini hubungannya dengan makhluk kita itu, yaitu segala macam aktivitas yang dilakukan makhluknya itu semuanya harus demi karena Allah. Ini ada dalam ya, Quran surat Al-An'am ini contohnya. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ini memasuki ayat kedua. Allahus Somad. Allah itu tumbuhan harapan. Setelah ayat yang lalu menjelaskan tentang zat, sifat, dan perbuatan Allah yang Maha Esa, ayat di atas menjelaskan kebutuhan makhluk kepadanya, yakni hanya kepada Allah yang Maha Esa itu adalah tumpuan harapan yang dituju oleh semua makhluk guna memenuhi segala kebutuhan permintaan mereka serta bergantung kepadanya segala sesuatu. Dalam ayat kedua ini, kata Allah diulang sekali lagi setelah sebelumnya pada ayat pertama tersebut disebut ya. Ini memberi isyarat bahwa siapa yang tidak memiliki sifat as-somadiyah atau tidak menjadi tumbuhan harapan secara penuh, ia tidak wajar dipertuhankan. As-somad ini terambil dari kata somada yang berarti menuju. As-somad adalah kata jadian yang berarti yang dituju. Bahasa menggunakan kata ini dalam berbagai arti, namun ada dua di antaranya yang sangat populer, yaitu ya, as-somad secara bahasa itu mempunyai sesuatu yang tidak memiliki rongga, sesuatu yang sangat padat hingga tidak membutuhkan sesuatu yang dimasukkan ke dalam dirinya seperti makanan dan minuman. Kalau spong gitu kan ada berongga-rongga itu, dia bisa dimasuki air, dimasuki udara. Tapi ini adalah as-somad, itu sesuatu yang pecel gitu, sesuatu yang padat gitu. Ini juga tidak membutuhkan makanan, tidak ada sesuatu yang keluar darinya, tidak diberanak dan tidak beranakan sebagaimana ditegaskan ayat ini. Pokoknya tidak ada sesuatu yang masuk maupun keluar. Jadi itu dalam dari segi lugah ya, bahasa. Namun mayoritas ulama itu ini dari as-somad itu artinya adalah sesuatu, tokoh terpuncak yang menjadi tumpuan harapan, bahwa Allah adalah zat yang kepadanya mengarah semua harapan makhluk. Dia yang didamba dalam pemenuhan kebutuhan makhluk serta penanggulangan kesulitan mereka. Jadi kalau kita misalnya ada dalam krisis gitu ya, misalnya kita benar-benar lagi down, nggak punya harapan gitu kan, ya Allah gitu kan, kita seringnya mengucap kata itu. Yang dituju juga ketika ada sesuatu yang misalnya sudah di luar kemampuan kita, tapi kita seolah membutuhkan sesuatu pertolongan, kita kan ya Allah selalu ingat kepada Tuhan. Nah, ini alif lam pada kata ini menunjukkan kesempurnaan dan ketergantungan makhluk terhadapnya. Jadi al ini kalau dalam bahasa Inggris itu ada itu seperti kata the gitu. The sudah yang dituju itu as-somad. Nah, ini ada alnya. Dan ayat yang keempat, lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ayat di atas menafikan segala macam kepercayaan yang menyangkut adanya anak atau ayah bagi Allah Subhanahu wa taala, baik yang dianut
kaum musyrikin, orang Yahudi, Nasrani, Majusi, atau sebagian filosof, baik anak tersebut berbentuk manusia atau tidak. Lam ini berkalikat ini itu untuk menafikan sesuatu yang telah lalu. Ya, lamnya tidak gitu. Tidak, artinya menafikan itu tidak gitu. Mengingkari. Karena selama ini beredar kepercayaan bahwa Tuhan beranak dan diperanakkan. Yalid itu berarti beranak, yulad itu diperanakkan. Ini terambil dari kata walada yang digunakan Al-Quran untuk menggambarkan hubungan keturunan. Misalnya kata walid itu ayah kandung, walad itu anak kandung, walidah itu artinya ibu kandung. Ini berbeda dengan kata ab yang bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Karena beranak atau diperanakkan itu menjadikan adanya sesuatu yang keluar darinya. Ini mengantar kepada terbaginya zat Tuhan. Misalnya Tuhan kok beranak gitu. Ada Tuhan itu satu, kemudian dia beranak itu kan berarti ada dua gitu. Itu kan berarti zatnya terbagi. Ini kan bertentangan dengan sifat ahad tadi, yaitu satu gitu kan, satu-satunya. Jadi kalau ada Tuhan kok terbagi-bagi gitu kan tidak masuk akal gitu, bertentangan. Ini sudah ayat keempat. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang setara dengannya. Ini kufuwan ini artinya sama. Namun ini ada juga ulama yang menyatakan kufuwan ini artinya itu istri ya, karena itu setara, suami istri gitu, setara. Ini juga untuk menafikan kaum yang menyatakan bahwa Tuhan itu juga mempunyai istri, sudah beranak, diperanakkan, mempunyai istri gitu. Ini ada lam, walam, menafikan. Tidak, itu tidak seperti itu Tuhan itu. Ini artinya tidak ada satupun baik dalam imajinasi apalagi kenyataan yang setara dengannya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Nah, demikian surat Al-Ikhlas yang menetapkan keesaan Allah secara murni dan menafikan segala macam kemusyrikan terhadapnya. Maka wajar jika Rasulullah SAW menilai surat ini sebagai sepertiga Al-Quran. Ini adalah hadis riwayat Malik, Bukhari, dan Muslim. Dalam arti makna yang dikandungnya memuat seperti Al-Quran, karena keseluruhan Al-Quran mengandung tentang akidah, syariat, dan akhlak. Sedang surah ini adalah puncak akidah. Demikian, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan akhirul kalam ya Allah Maha benar dalam segala firman-Nya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.